badannya gini, set sambil muter balik, kepalanya tetap mas, badannya yang muter jadi balik gini kan, jadi bener gitu kan, terus lompat ke atas gue. Jadi gue pasti tiduran itu di atas gini. Gue siap-siap, gue bersih, siap-siap mandi nih, udah ngadep ke bak, udah mau ambil air di gayung, set ada kaki mas turun. Astagfirullahaladzim. Nah, kan gue ngamat-amatin gitu ya. Pundaknya tuh geter mas, kayak lagi nahan ketawa gitu mas. Tau kan? Anjir, Kan kalau kita lagi nahan goblok, ketawa kan merinding gua. pasti geter kan, pundak Iya, lu kan geter kan iya. kayak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Alright, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Amin. Nah, ini buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK, silakan langsung kirim voice note cerita kamu ke email di bawah ini. Iya, karena banyak banget yang aduh kalau ngetik ribet, saya nggak Iya. bisa ngetik. Nggak apa-apa, voice note aja. Mau video juga nggak apa-apa kalau emang PD, pede kayak Bimo. PD. Iya, Bimo PD. Brother, gua itu. Ya, udah ada satu orang yang akan kita bincang-bincang di sini. Kenapa namanya Fauzan selalu dipanggil Ojan ya? Iya, paling gampang lah. Maksudnya gimana sih? Fauzan jadi Ojan. Gitu. Iya, kayak Ica banyak banget. Di gunung. Anis Ica di gunung. kok Ica di Ya, gunung? Ica kan panggilan buat itu. Babi. Main lah lagi ribet banget. Babi nggak di gunung doang. Oh ya benar juga sih. Di pasar juga banyak. Mas Fauzan. Ya. Mantap Halo, ini. halo. Keren nih Mas Fauzan. Suaranya sering seliweran di iklan-iklan ya. Iya. Enggak juga. Iya sih emang. Emang enggak. Aduh, Mas Fauzan, sehat Mas ya? Apanya nih? Jadi gimana cerita pengalamannya Mas Fauzan? Apanya nih? Maksudnya lahir batin. Oh, apapun pokoknya. Ya lumayan. Lumayan ya. Beras habis. Lipe solusinya. Aduh, aneh. Aneh. Aduh. Ya wes, jadi udah ada teman kita di sini. Masih dalam satu lingkup komunitas voiceover. Sebentar lagi Mas Fauzan akan memimpin pasukan komunitas. Kenapa ada Easter egg voiceover di sini? Jakarta? Kenapa ada Easter egg di sini? Kan gak relate. Ya, nggak Udah, apa-apa. gini Ya aja. udah. Jadi Mas Fauzan ini warga Tambun. Tapi Lebih meleng. KTP-nya Karawang tapi. Makin jauh. Oh, KTP Karawang Mas. KTP-nya Karawang. Belum dinaturalisasi, Mas. Oh. Emang ada kesulitan kan karena bapak Jerman, ibu Kongo. Jadi Kayak Vespa. mahal dong tapi Ibu itu. Vespa apa Iya. gimana? Iya. Ibu Vespa, bapak gerobak ketoprak. Iya. Nah itu Sebenarnya kalau teman Kliwon udah pernah melihat beberapa teman-teman atau rekan-rekan kami channel YouTube horor, mungkin udah pernah ngelihat mukanya Mas Fauzan juga untuk cerita tentang pengalaman spiritualnya gitu ya. Nah, sekarang ternyata Mas Fauzan mau cerita nih di podcast Malam Kliwon gitu. Monggo silahkan Mas Fauzan. Oke, baik. Terima kasih. Kenapa jadi formal? Buruan taksi lo nungguin. belum. Iya, ini menarik sekali Mas Bimo dan Mas Iya. Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, langsung cerita nih ya. Boleh. Kejadiannya sih sudah lama ya, mungkin sekitar tahun 2011 lah. Oh, belasan tahun. Lumayan, yang lalu. iya lumayan lama. Iya, waktu masih ngekos. Kan biasa cerita-cerita horor banyak terjadi di Kosan. kos-kosan. Iya. Kalau nggak cerita jorok kan cerita mesum ya, gitu-gitu itu aja kan. Iya, tapi itu benar tuh. Gue jadi pertanyaan sih. Kenapa di kosan itu
sebagian banyak ya cerita yang datang tuh dari kosan gitu. Nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Ini jadi pertanyaan gua aja. Oh ya udah kita Ya. nggak usah dijawab ya berarti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya, jadi 2011 saya masih ngekos Mas di Jawa Tengah, di satu daerah di Jawa Tengah. Masih kuliah waktu itu. Sebenarnya sebelum ngekos di tempat itu ada ngontrak juga bareng teman-teman Ya. di satu rumah yang juga ada cerita horornya juga. Jadi pindah dari kontrakan itu juga karena fenomena horor. Nemu kos-kosan juga ternyata lebih horor daripada itu gitu. Oh, Malah lebih angker. Lebih angker. Intinya kalau waktu di kontrakan itu ya memang lebih ke suara-suara lah ya. Kalau wujud tuh enggak sih. Ya selayaknya rumah yang lama nggak dipakai terus Iya. dikontrakin gitu. Nah kalau yang di kos-kosan ini udah langsung dapat gangguan itu di hari pertama datang. Yo, pas pindahan. Iya pas langsung. pindahan. Oke. Jadi pindahan tuh saya pindahan itu sama kebetulan bareng dari yang tempat kontrakan itu bertiga Mas. Jadi dari kontrakan itu cabut semua tuh bertiga karena memang mengalami kejadian-kejadian lah ya. oke. Pindah, kita cari kos-kosan yang sebenarnya dekat dari kampus Mas. Jadi kalau kita keluar kos-kosan itu keramaian gitu. Ya. Tapi memang bangunan kos-kosannya pun bangunan jadul lah ya. Jaraknya pun kalau dari pinggir jalan besar itu nggak jauh, paling cuma sekitar masuk gang sekitar 20 meteran lah. Kos-kosannya nggak besar, cuma ada 8 kamar. 8 kamar berhadapan gitu ya Mas ya. Kan koridor gitu ya. Kanan kiri gitu. Saya nempatin itu anggap aja nih 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Ganjil genap lah. Ya, ganjil genap. Atau bener ya, ganjil genap atau enggak? Biasanya kan ganjil genap gitu nomornya. Nggak ada nomornya sih. Oh, Ya, anggaplah gitu. Anggap aja gitulah. Pokoknya saya kalau kita masuk ke kosan itu saya nempatin kamar sisi sebelah kanan, kamar nomor 3. Oh, 1, Kalau dari depan ya. 6, 7. Ya, jadi sisa satu kamar doang nih pojok. Nah, kalau kita masuk ke kosan itu tuh bentuknya koridor yang mentok itu belok kiri. Dia sisi kanannya itu ada kamar mandi 4, Mas. Oh. Jadi ini letter U kalau ke rumah ibu kos itu bentuknya letter U gini. Yang ini kos-kosan, ini kamar mandi. Ini rumah ibu kos. Bayang. Berarti di luar semua ya kamar mandi ya? Kamar mandinya di luar Oh, semua. oke. Dan itu kamar mandinya di sisi sana semua ya. Jadi ketika kita mentok belok sebelah kanan kamar mandi. Ya. Hari pertama tuh saya nyampe pindahan boyongan itu bareng-bareng. Nyampe tuh sekitar jam setengah 5, jam 5-an lah sore. Udah unboxing barang-barang segala semuanya. Teman saya itu nempatin kamar paling depan tapi sebelah kiri Mas. Kan tadi bertiga tuh. Depan sebelah kiri nomor pertama sama nomor 3 sebelah kiri hadap-hadapan sama kamar saya. Ya. Ya. Udah, tapi yang hadapan kamar saya tuh waktu itu belum pindahan Mas. Karena dia pulang ke rumah. Jadi dia rumahnya di nggak jauh, sebenarnya nggak jauh banget dari tempat kita kuliah, tapi ya dia tetap ngekos lah karena kalau bolak-balik lumayan capek. Capek. Kan. Ya. Tapi waktu pindahan itu dia nggak langsung ikutan pindah, dia pulang dulu ke rumah. Tinggallah cuma saya berdua lah ya. Terus saya lagi unboxing, teman saya itu dia mungkin udah selesai karena barangnya nggak terlalu banyak, mandi Mas. Mandi kalau kita tadi bayangin kamar mandinya itu kan ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah kamar mandi yang 1 2 itu entah kenapa nggak difungsikan Mas. Jadi gelap aja gitu. Nah teman saya pakai kamar mandi nomor 3 berarti 1 2 3 4. Dia pakai yang ini. Nah menariknya kamar mandi ini 4 kamar mandi tapi lampunya cuma 2 Mas. Jadi setiap 2 kamar mandi lampunya 1. Oh, atasnya bolong. Iya atasnya bolong. Bolong tapi nggak lebar juga kan ya, paling cuma sekitar 50 cm lah. Iya. Gitu kan. Jadi ada lubang gitu di tembok antar Iya. kamar mandi terus ada lampunya. Biasanya AC itu yang sharing tuh. Ya kayak AC sharing, tapi Ini ini lampu lampunya ya aja di tengah-tengah, sharing. betul. Oke. Jadi 1 2 barengan, 3 4 barengan. Karena 1 2 itu gelap, teman saya masuk yang lampunya nyala dong. Ya. Tapi lampunya kuning. Jadi memang yang
Jadi pertanyaan awal pas kita masuk itu, lampu koridor sama lampu kamar mandi itu kuning semua, Mas. Padahal itu tahun 2010-11 kan Udah ada udah- LED. Udah pada iya udah pada neon, lampu yang TL putih. gitu kan. Iya, Udah orang pada pakai yang lampu putih itu kan. Tapi ya udahlah, mungkin karena jadul aja jadi mungkin ini. Nah, mandilah teman saya. Kemudian nggak tahu mungkin dia nggak betah ya lampunya kuning. Ngide itu dia diganti Mas lampunya. Lampu kuningnya itu dia di kamar punya mandi lampu. dia bawa dari kontrakan. Oh. Dari kontrakan dia bawa, emang nyetok lah sebenarnya buat kamarnya dia, tapi mungkin karena wah lampunya kuning ganti kurang nyaman. Entah kenapa lah, pokoknya ngide aja dia. Diganti lampu putih, terus baru dia mandi. Mandi selesai, pas dia jalan keluar, nggak lama setelah keluar kamar mandi itu langsung meledak lampunya, dar gitu. Itu juga aneh, maksudnya kalau misalnya konsleting kan harusnya langsung meledak ya Mas ya. Kalau listrik gitu ya, misalnya karena ada satu shortage apa-apa itu langsung. Ini enggak, sampai dia selesai mandi baru mau baru keluar pintu kamar mandi meledak, dar. Terus karena dia ngerasa bersalah ya mungkin ya, diganti lagi tapi pakai yang warna putih lagi. Banyak dia punya lampu. Iya, banyak punya lampu. Seru nih. Iya. Terus diganti, dipasang. Udah dipasang selesai dia jalan. Dia jalan kan balik ke, kan tadi letter U gini ya, letter U gitu. Dia balik mau ke arah kamar sampai baru ngelewatin kamar saya lah. Berarti kamar nomor 2 dari depan meledak lagi. Dar. Wih, dia nggak tahu tuh, dia ngeblank aja, dia nggak punya reason apa-apa kan. Karena menurut kita harusnya nggak mungkin kalau misalnya ada shortage harusnya langsung meledak lah, atau nggak nyala sama sekali kan gitu ya. Udah, terus dia balik ke kamar. Nah, saya tuh di kamar denger ada suara ledak itu. Habis selesai natain barang-barang, saya ke kamar dia. Terus oh udah mandi dah, saya nanya gitu kan. Udah mandi? Udah gitu. Kata dia, kamu denger nggak tadi ada suara lampu meledak? Iya ada. Kenapa? Iya karena lampunya kuning. Jadi aku ngide aja, tak ganti warna putih. Selesai mandi meledak, tak ganti lagi, keluar meledak lagi. Lagi ngobrol itu tuh, ibu kosnya datang, ketok-ketok pintu, tok 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 gitu. Terus dibuka, ya terus kan sebenarnya pintunya nggak nutup, cuma ibu saya ketok-ketok terus, Mas, gitu. Oh iya bu, gitu. Masnya yang ganti lampu kamar mandi ya, gitu. Oh, nggih bu, kata teman saya kan, nggih bu. Wah, jangan mas, katanya, jangan diganti, apalagi diganti warna putih. Udah biarin kuning aja. Itu bapak yang mau, gitu. Maksudnya bapak kos yang mau. Itu permintaan bapak kos. Udah jangan diganti, kata dia gitu. Terus udah kan, oh iya bu, ngapunten, mohon maaf gitu. Oh iya ya nggak apa-apa mas. Itu lampunya tak balikin ke kuning lagi nggak apa-apa ya, gitu kata ibu kosnya. Oh iya ya nggak apa-apa bu. Udah tuh nyala kuning. Kan giliran gue mandi ya mas. Iya. Anjir kayak enak banget lagi. Iya. Habis itu kan maghrib nih, udah posisi maghrib dong. Terus saya ngomong, ini kosan ini kayaknya ada sesuatu deh. Aku juga ngerasanya gitu, kata dia. Tapi nggak tahu apalah. Udahlah, masa kita pindah kayak gini, apa ada horor lagi, kita pindah lagi, udah nggak apa-apa wis. Toh cuma di kamar mandi, kita kan sehari maling mandi 2 kali gitu kan. Nggak apa-apa lah, paling cuma 5 menit. Dia ngomongnya gitu, kalaupun ada apa-apa. Karena kita taunya kan cuma di kamar mandi doang mas. Taunya Bentar. itu. Sorry aku potong. Pikirannya pendek sekali. Ya kan pada saat Anda jam 2 pagi emang tidak bisa mules. maka dari itu kita mikirnya cuma positif thinking. Ya udahlah kan kita pakai kamar mandi sebentar doang ya kan. Tapi bener nanti ada momen mules itu kejadian. Oh ada. Oh ya oke. Aneh. Udah dong. Gue balik ke kamar, ambil perlengkapan mandi, jalan mas. Tok 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 tok, mentok kan belok kiri nih. Iya. Pas belok kiri ada cewek berdiri depan kamar mandi yang nomor 3. 3 itu. Berdiri mematung aja ngadep kamar mandi. Saya belok terus kan berhenti tuh. Maksudnya ini orang bukan gitu kan. Oh, Awalnya udah mikir kepikir. orang, mikirnya pertama kok ada orang gitu Oh kan. iya.
waktu itu saya nggak tahu kan, maksudnya ibu kos itu punya anak cewek cowok itu kan nggak tahu, belum Iya. tahu karena hari pertama kan. Setek, gue pikir ini orang mas. Nah taunya bukan, itu dia nengok gini, mukanya normal, mukanya nggak ada yang aneh ya, muka biasa cuma pucat agak kebiruan. Nah yang agak aneh tuh kan kalau mata manusia tuh kan ada putih sama hitamnya. Nah ini antara putih sama hitam tuh ada lingkaran birunya mas. Nah lo Kan nengok gini kan. Terus pas kaget gitu sambil ngamatin sosok tubuhnya itu basah mas, kuyup. Kan kelihatan ya kalau baju basah ya, kayak Iya, lebih iya. nempel ke badan gitu kan. Terus habis itu hilang aja dia. pakaiannya apa mas? Pakai baju putih terusan aja. Oh, template putih terusan ya? Iya, template. Tak kira baju orang biasa gitu. Enggak, template. Makanya kelihatan basah kan karena putih, terus kayak ngejiplak Lepek gitu. Lepek. Hilangnya gimana? Ya udah ngilang aja. Mungkin pada saat bersamaan pada saat gue kaget kali. Terus langsung bersamaan dengan itu pula hilang dia. Cuma sekelebat gitu aja udah. Mandi mas. Tidak ada yang terjadi. Setelah itu gue paksain mandi, nggak ada apa-apa tuh. Udah pas balik ke kamar, apa nih kalau kayak gini? Maksudnya pindah dari kontrakan itu kan juga isunya horor. Kesini kok ada aja gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa deh. Tadi mandi kan sehari cuma sebentar doang gitu. Udah. Argumentasi dangkal. Gimana sih? Tapi bener kan, mandi paling cuma berapa kali. Kadang kan mahasiswa nggak mandi juga, mending nggak usah mandi gitu. Tetap saja. Tetap saja. Oke, hari itu hari pertama udah ketemu penampakan kayak gitu, lanjut. Nah, pas pagi, makanya beberapa hari berikutnya pas mau mandi juga papasan sama ibu kos bilang gini, Mas, kamar mandi yang 1 sama 2 nggak usah, jangan dipakai. Oke. Loh, kenapa bu? Nggak apa-apa. Udah pakainya yang ketiga sama keempat aja. Tapi yang keempat itu biasa dipakai sama saya sama keluarga saya. Jadi masnya kalau mau pakai, kalau memang dua-duanya kosong ya pakainya yang ketiga aja, kata dia gitu. Iya. Oh, rules banyak banget rulesnya nih. Oke. Iya. Oh ya, nggak apa. Oh ya bu, oke. Nggih bu, gitu. Udah tuh beberapa waktu selanjutnya itu nggak ada kejadian apa yang terlalu inilah. Tapi ada satu momen masih di kamar mandi nih tadi, mules Jam? pagi tapi ini Oh. Ini Mas Fauzan apa teman? saya Oke. pagi sebelum mandi lah biasa kan ya. Jadi kamar mandinya tuh kecil mas. Kalau kita buka pintu itu paling lebar, panjang ke dalamnya itu paling cuma 1,5 meteran doang. Kecil banget, kecil. Nah kalau kita buka pintu sebelah kiri tuh bak mandi mas. Baru klosetnya jongkok mas. Iya. Oh, Jadi iya, kalau kebayang. kita jongkok itu segini nih, ini bak mandi. Bak mandinya. Iya. Gitu ya. Berarti sebelah kiri kita tembok, sebelah kanan kita pintu gitu kan. Nah bak mandi ini posisinya di bawah dari ini lubang sharingan lampu. Oke. Jadi kalau kita mandi ngadep ke bak mandi ya di atasnya itu yang lubang sharingan itu. Dah biasa karena lagi mules merenung ya mas ya. Merenung. Iya, ngelamun. Tiba-tiba tuh nggak lama kok lagi proses perenungan itu muncul tangan dari bak mandi. Gila males banget. Jadi kan kalau kita jongkok gini kan bak mandi di sebelah sini, ini di bak Iya. mandi kan. Muncul tangannya tuh dari yang sisi sini mas gini. Kayak lagi ngelamun diginiin gitu. Gitu. Yang ngelamun lu gitu. Wih, apa tuh tadi gitu maksudnya kayak saya tahu gue tahu itu tangan gitu, tapi kan nge-freeze aja gini tangan siapa gitu kan. Udahlah, pertanda harus cepet-cepet nih, nggak boleh lama-lama karena memang kejadian kan di situ juga kan, dari lampu terus gue ngelihat yang cewek berdiri itu. Iya. Udah mas, gue siap-siap, gue bersih, siap-siap mandi nih, udah ngadep ke bak, udah mau ambil air di gayung, set, ada kaki mas turun, Astagfirullahaladzim. kaki gini. Jadi Depan- bener, depan muka. iya kan tadi tembok sharingan itu kan. Terus gue mikir, wah ini berarti badannya
atas dong. Kan kakinya di depan. Terus gua ngedongok ke atas, beneran lagi duduk si cewek yang di depan kamar mandi. Yang pernah lo temuin itu. Iya. Melihat dong. Melihat dong ya. Bukan Mas yang melihat. Dianya Ya, dia juga melihat lihat saya. pemandangan yang gak Iya, enak itu. dia. Enak tapi enak. Gede banget loh. Bener nih harus gua ritualin bro. Kasian banget mbaknya juga itu. Iya. Makanya abis itu dia kejengkang. Enggak bercanda. Kaget soalnya. Enggak, dia duduk aja tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi duduk aja terus ya udah gimana kepalang. Maksudnya maksudnya pakai baju juga pasti proses pakai baju dia ngeliat juga kan. Udah mandi aja bodo amat ya akhirnya. Tapi lo gak kabur, gak Itu teriak. kan Enggak. kan katanya kecil Mas. Iya. Berarti itu mepet-mepetan dong sama si kaki. Iya, kan paling lebar baknya paling cuma berapa? 40 cm doang. Iya, kakinya di sini. Kakinya di sini. Maksudnya gayung? Iya, bawah enggak Jadi iya. cuek cuy. Lu beneran gak takut Mas? Enggak, karena memang itu kan bukan pengalaman pertama sebenarnya, Mas. Iya, benar Maksudnya sih. mundur ke belakangnya banyak. Iya. Dari mulai SMA lah, Bisa kejadian-kejadian lu, kayak udah gitu kabur. tuh. Iya. Udah selesai, udah tinggal lah. Udah, maksud saya karena saya mikir gini. Ya udah, maksudnya gue nempatin di kosan itu ya udah mau pindah-pindah alasan misalnya ngomong sama orang tua pindah kenapa gara-gara ada setan kayak bokap bakalan alah kayak gitu-gitu. Iya. Kamu harus lebih berani lah maksudnya gitu. Iya. Karena memang kan diajarinya gitu kamu udah usah takut sama hal-hal begitu, tapi Iya. nggak usah menantang juga gitu kan. Udah selesai. Habis itu pengalaman selanjutnya itu malam tuh biasanya kalau hari Jumat itu kan kuliah Sabtu Minggu libur tuh. Biasa begadang main PES gitu kan di kamar. Nah meja belajar tuh di kamar tuh ya pakai lesehan gini Mas. Tapi ngadepnya membelakangi pintu kamar. Oh ya, kebayang. Gitu, Nah, pintu kamar tuh sebelahnya ada jendela yang kacanya nakok gitu loh, Mas. Ya. Yang kalau di tuasnya digerakin ke bawah dia kebuka semua gitu ya, yang kaca berlapis-lapis itu. Nah, ada suara, Mas. Suara. Jadi kejadiannya tuh mungkin jam tengah malam lah. Tengah malam atau jelang tengah malam pokoknya kalau pas lagi ngegame begadang udah di jam-jam tersebut tuh kedengeran suara kayak gini. Srek. Gitu. Nah, saya pikir kan apa ya orang jalan lah ya. Tapi harusnya nggak selambat itu dong. Kalau orang jalan cek gitu kan. Udah nih nengok ke belakang, suaranya ada tuh, tapi mendekat Mas. Jadi dari depan menuju ke belakang, lewat kamar. Nah mendekat nih suaranya nih, gitu. Harusnya kan kalau lewat depan kamar tuh kelihatan tuh di bawah pintu ada siluetnya tuh. Suaranya tuh di depan kamar tapi nggak ada di siluetnya tuh. Pas lewat depan jendela harusnya kan ada juga dong kalau orang jalan ya. Nggak ada juga. Suaranya lewat tapi lewat kemudian menghilang, fade out gitu, hilang. Apa nih? Udahlah. Dan itu ternyata kejadiannya berulang. Jadi setiap lagi begadang pasti ada dan diiringi bau-bau apa ya, bau bunga kenanga gitu-gitulah. Bau wangi kayak gitu. Udah, yang kayak gitu-gitu tuh biasa, kayak hampir kalau apa namanya, kalau lagi begadang pasti ada aja lah, gitu. Nah terus kejadian selanjutnya itu bulan puasa nih, bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa itu pas banget kampus itu lagi libur semesteran, pokoknya ngepasin aja gitu. Jadi kadang gua nggak lagi pulang Mas, masih di kosan lah. Nah, teman-teman pulang tuh, kosan sepi tuh, kosan sepi. Terus ada momen sama nih, gua mau ke kamar mandi juga tuh, jalan menuju kamar mandi, mentok belok kiri di kamar mandi nomor 2. Itu kan yang nggak boleh dipakai tadi ya, kamar mandi 1, 2 nggak boleh dipakai. Dan itu gelap Mas, gelap dan nggak ada airnya, dibiarkan nggak diisi air. Nah pas belok itu tatapan kan sebenarnya ke depan, tapi karena ada sesuatu di sebelah kanan di dalam kamar mandi nomor 2 itu, gua ngelirik kan akhirnya. Itu ada, kalau dibilang anak kecil lah ya,
Anak kecil tapi mungkin umur 12 sampai 14 tahun. Oke. Kurus. Gini nih. Tapi mukanya gini. Ke gua. Pas astagfirullah. Nah, tapi gua nggak balik, malah masuk ke kamar mandi nomor 3, Mas. Yang biasa yang tadi ketemu si mbaknya itu. Masuk terus tutup. Astagfirullah, apa tadi? Itu beneran kayak gitu tuh. Udah, terus udahlah di kamar mandi. Nah, pas keluar nih momen keluarnya nih yang agak ngeri nih. Kan bisa aja pas gua buka dia ada di depan kan. Ya. Duh, gimana ya? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah udah. Berantem sekalian deh, gue mikir gitu. Mama anak 12 tahun lu berantem. Anak 12 tahun ngongok begitu aja berantem lu. Kasih makan. Iya. Nih nasi ayam kremes. Itu. Nah, pas dibuka ternyata nggak ada apa-apa. Pas keluar ya udah nggak nengok yang nomor 2, langsung balik aja ke kamar lagi gitu. Nah, sebenarnya cerita-cerita kayak gini tuh gue ceritain tuh sama teman-teman gue tuh. Iya. Dan sebenarnya gue ngekos di situ yang satu kelas itu nggak cuma bertiga, kan memang bertiga ini satu kelas. Ada satu orang lagi, dia nempatin kamar tidur nomor 4 sebelah kanan. Kan tadi ada 4 gini ya. Nah, yang kamar tidur nomor 4 sebelah kanan itu persis menghadap lorong. Iya, Iya. benar. Iya. Jadi kalau buka pintu, Langsung lorong lorong. kamar mandi tuh. Tapi dia tuh nggak pernah cerita apa-apa, Pak. Nggak pernah cerita apa-apa. Nah, gue ceritanya sama yang nomor 1 tuh depan tuh, ngobrol. Ya dia juga ternyata sering mengalami lah. Nah, yang pernah kita alamin bareng berdua itu ada satu hari waktu itu kita habis futsalan. Karena kamar temen gue yang di depan itu suka buat tongkrongan temen-temen. Jadi habis futsal pada nongkrong di situ. Baru pada cabut tuh jam-jam 11-an. Karena besoknya libur kan, hari Jumat, besoknya Sabtu libur. Udah tuh tinggal gue berdua nih. Mandi nggak gitu? Mandilah, gue nggak bisa nggak mandi kalau habis keringetan gini gitu. Tapi kan ini kamar mandi kan bermasalah nih. Gue bilang gitu. Ya udah kita mandi bareng aja, dia bilang gitu. Maksudnya bareng tapi beda bilik. Beda bilik. Iya, benar. Siapa nama temennya tadi? Anwar. Main Anwar. Kalau mandi bareng jadi satu orang tuh. Fauzan Anwar. Jadi orang yang jadi satu orang. Jadi satu orang. Oke. Akhirnya mandi Yaudah, gitu. gue karena gue takut ya masuk ke kamar mandi nomor 3. Gue di kamar mandi nomor 4, lo di kamar mandi nomor 3 ya. Gitu. Ya udah, oke. Udah kita bareng tuh jalan masuk ke bilik masing-masing. Kan sharingannya itu sama kan ya berarti kan. Iya. Terus gue bilang gini, tapi gerakannya, prosesnya, urutannya kita samain. Jadi selesainya bareng-bareng. Gue bilang gitu. Oh. Iya, biar Jadi kalau selesai sikat gigi, sabunan bareng gitu. Ya. Sampoan bareng gitu. Udah tuh proses. Kita udah apa namanya? Udah sabunan, udah selesai, sikat gigi. Nah, pas sikat gigi nih. Gitu kan. Terus kita lagi sama kedengeran suara lagi sikat gigi juga. Terus ada suara gini. Gitu. Tapi kan samar ya karena sikat gigi ya. Terus gue berhenti nih, set. Terus gue panggil namanya dia. Gitu. Ya gitu. Terus gue berhenti, gue perjelas, lu denger enggak gitu. Iya denger gitu. Terus gimana nih gitu. Gue bilang gitu kan. Gak apa-apa, lanjutin dulu aja gitu. Gitu. Ya udah gitu. Udah. Sikat gigi lagi kan. Suara lagi. Nah, suaranya tuh di depan pintu, Mas. Pintu siapa nih? Pintu gua. Oh. Karena di depan pintu gua kalau dibuka sumur. Iya. Ada sumur katrol gitu loh, Mas. Oh. Sama pompa dragon yang Iya, gini-gini. iya. Tempat nyuci bajunya ibu kos di situ. Terus gimana nih? Udah nggak apa-apa, selesaiin dulu aja. Udah selesai, pas udah selesai, udah benar-benar selesai nih. Bareng-bareng ya. Iya. Atuh. Jangan lari ya. Iya, jangan lari. Terus beneran lo jangan lari. Iya. Udah nggak apa-apa, berantem aja gitu. Udah
Bismillahirrahmanirrahim. Gue keluar, ya nggak ada apa-apa sebenarnya. Gue keluar, balik ke kamar masing-masing. Udah. Terus kemudian ya jadi sehari-hari tuh seringnya gitu. Kadang gue yang ngalamin, kadang temen gue yang ngalamin. Ganti-gantian ya. Tapi yang keliling, yang jalan itu tiap malam itu hampir selalu ada. Oh, si Nona pertama tadi? Nah itu yang lihat cuma gue, Mas. Oh. Dia nggak ngeliat. Gue tanya, lu lihat gini? Enggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi kalau yang lewat itu dia juga dengar. Si Budi kecil Itu? kuyup menggigil tadi. Oh tuh. enggak. Itu lu Yang doang suara, yang yang lihat. suara sak Ah, gitu. Maksudnya si Budi kecil tadi? Enggak. Siapa yang lihat? Lu doang? Iya, gue doang. Oh. Gue doang. Tapi nanti gue akan spill di belakang. Biar menarik ceritanya. Nah, terus ada setelah momen-momen seperti itu, gue lagi ngobrol-ngobrol sama temen gue itu di kamarnya dia di depan, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, sampailah di cerita-cerita horor lah, biasa kan gitu ya, kemana-mana, mentok-mentoknya ke situ-situ juga. Nah, uniknya kamarnya temen gue itu yang bagian depan itu dia punya dua jendela nako gitu loh, Mas. Jadi pintunya Oh, iya. dia itu kan yang berhadapan, sebelahnya ada jendela, tapi karena dia kamar paling depan, tembok sininya juga ada jendela. Oh. Menghadap ke gerbang kosan. keluar Wah, gerbang, iya. 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 Jadi ada dua, Mas. Nah, di jendela yang menghadap ke gerbang kosan itu di bagian bawahnya itu ada space sedikit buat kayak bak sampah gitulah. Keranjang-keranjang kalau kita lagi buangin bundelan-bundelan sampah di situ gitu. Seberangnya si tempat itu ada pohon mangga, Mas. Dan itu gede pohon mangganya. Tapi udah di dalam area kosan. Tuh, di dalam gerbang tuh. Jadi kalau kita masuk ke gerbang itu udah langsung pohon mangga gede tuh. Nah, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol. Gue tuh duduk membelakangi jendela itu, jendela yang ke arah depan. Lagi ngobrol. Terus kemudian dia bilang, kayaknya ada yang ngeliatin kita nih, kata dia gitu. Oh, masa sih? Iya. Nggak tahu. Nggak gitu jelas, kata dia. Nggak gitu jelas, tapi di belakang lu gitu. Di belakang tuh di dalam kamar apa di luar, karena kan belakangnya jendela tuh. Enggak di luar gitu kan. Ternyata benar, pas nengok tuh ada sosoknya sih beda sama yang di kamar mandi ya. Tapi ya perempuan juga gitu, berdiri aja. Udah kan, terus habis itu udah nggak usah dilanjutin ceritanya gitu. Udah tidur aja gitu. Nah, gue karena nggak berani jalan ke kamar. Kan harus keluar kan. Kalau keluar kan dia bisa nongol gitu kan. Akhirnya ya udah gue tidur di situ, Mas, di kamar itu. Udah tidur dengan posisi yang seadanya lah, maksudnya nggak yang bener-bener, karena kan kasurnya juga kecil. Jadi gue di lantai, dia di kasur lesehan gitu. Tapi posisinya tuh kalau tidur, posisi dia tidur tuh kepalanya ada di tembok yang sebelah sana. Jadi kakinya yang deket gue duduk. Nah, pas gue duduk tuh kepala gue di bawah jendela, Mas. Jadi kalau gue melek itu jendela tuh depan, atas gue. Jam 2-an gitu kebangun gara-gara ada suara lari-lari, Mas. Tapi langkah anak kecil, tap. Balik lagi, tap gitu, Mas. Di depan kamar. Kayak dari dalam keluar, nanti keluar ke dalam lagi. Nah, itu memang biasa dilakukan sama cucunya ibu kos. Jadi ibu kos punya cucu perempuan kecil, waktu itu mungkin umur 4 tahunan, 4 atau 5 tahun gitu ya. Itu suka gitu tuh, lari. Tap gitu. Tapi jam 2 pagi kan nggak mungkin. Nah, gue lihat, jam 2 pagi gitu. Yaudahlah, nggak mau ngurusin begituan kan. Gue lihat teman gue juga tidurnya pules kan, udah merem. Nah, tapi kan kalau kita merem terus lampu teras luar itu, kosan itu yang deket gerbang itu kan ada lampu, Mas. Itu kan kalau kita merem terus kena cahaya lampu, kalau ada yang gini-gini kan kerasa ya, Mas ya. Oh iya. Ada siluet-siluet gitu ya. Itu sama, Mas. Jadi pas gue merem kan karena menghadap ke atas itu, ketemu sama si jendela itu, kalau ada sinar terus ada yang ngalang-ngalangin itu kan jadi pandangan kita, ini apa nih gitu kan. Pas gue melek, apa sih? Nggak ada. Tapi kok ada
siluet-siluet gitu kalau pas merem gitu kan. Pertama gue melek-melek gini, terus gue perjelas mas, terus ternyata bener mas, ada yang gini-gini mas. Apa tuh? Jadi kalau pas gue tidur, ini kan jendela nih. Nah jendela ini berarti sebelah sininya tuh kan pohon mangga. Enggak. Yang ada yang ngegantung gini mas, ngelewat. Ini kan lampunya di deket pohon mangga nih, gini nih, swing, swing, swing gitu. Kayak ayunan gitu. Iya kayak ayunan dia, tapi bentuknya itu pocong. Ngegantung gitu loh mas, ngegantung. Dia ngayun gini, gitu. Terus wah beneran nih, nggak bener nih maksudnya. Wah sosoknya udah mulai aneh-aneh gitu. Iya. Udah paksain tidur lah akhirnya, paksain tidur. Nah beberapa hari kemudian kita tuh cerita lagi sama si temen gua yang nempatin kamar depan gua mas. Oke. Nah dia tuh orangnya apa ya berarti ya, cuek gitu sama hal-hal yang kayak gitu-gitu. Skeptis kan. Udah kayak gitu mah nggak ada gitu. Ya kayak gitu ada tapi nggak ganggu manusia lah. Dia bilang gitu. Terus habis itu kita tuh ngobrol, gue duduk persis di belakang di jendela, ada di belakang gue juga. Nah teman gue ini duduk membelakangi pintu, berarti pintu kamarnya si teman gue ini posisinya di kamar yang paling depan juga. Teman gue ada di atas kasur yang punya kamar. Jadi dia bilang gitu, gitu mah nggak ada katanya, nggak usah percaya kayak gitu, itu perasaanmu saja gitu. Halusinasi katanya gitu. Tiba-tiba tuh pintu kamarnya diketok, dok. Tapi kan kalau ada orang sebelumnya kan pasti kelihatan ya mas, karena kan jendelanya 2. Iya. Kalau ada orang jalan dari luar itu kelihatan, dari dalam juga lewatin dulu kan. Tapi diketok gitu, gini ngetoknya, bukan kan biasa ngetok gini ya. Ini enggak gini, duk. Bulat suaranya. Bulat tuh, duk. Apa nih gitu. Siapa gitu kata temen gua itu. Terus siapa sih gitu. Teman kita kali gitu, lagi mau main datang ke sini kali nakut-nakutin. Enggak ada yang lewat kata teman gue yang itu. Kan ngelihat ya. Enggak ada yang lewat, enggak ada yang lewat. Tetangga depan kosmu kali. Enggak ada orang. Depan lagi enggak ada. Terus siapa? Ya udah. Katanya lu enggak percaya, buka aja katanya. Terus yang bener nih, enggak usah ngerjain kayak gitu gitu. Lu kan Jan gitu, bikin suara gitu di lemari, karena sebelah kiri gue ada lemari. Enggak ada. Beneran bunyi lagi, dok gitu. Udah buka aja kata gue juga gitu. Buka aja. Serius nih ya, beneran nih ya. Iya, buka aja. Dia nggak berdiri sih ya kan, cuma balik badan mau meraih si ganggang pintu, digebrak dari depan. Tapi nggak sampai kebuka pintunya. Kaget dia, lompat mundur kan. Di situ dia percaya. Habis itu kan kita buka tuh. Udah buka bareng-bareng buka nggak ada apa-apa. Habis itu dia percaya. Apa ya? Ya nggak tahu. Makanya jangan. Karena kan dia ngomong, gua nggak percaya gitu kan. Halusinasi. Makanya kalian semua. Ya halusinasi kalian masih ngomong gitu. Masih nggak percaya. Tapi dia juga nggak bisa menjawab apa itu gitu ya. Kita juga ya udahlah. Ya memang ada kan orang kita berdua itu udah ngalamin gitu. Ya tapi gue fine aja. Ya lu ya, tapi hari ini lu juga membuktikan ini, tapi nggak tahu juga apa gitu. Dah. Terus tapi memang orang ini jarang banget ada kayak gitu-gitu. Waktu di rumah kontrakan sebelumnya pun dia udah pernah ngalamin juga, karena nggak percaya terus kejadian juga, takut. Nah di situ mungkin dia merecovery keberaniannya dia gitu ya. Tapi kejadian juga. Akhirnya dia ya udah mulai biasa, nggak yang skeptis ya. Wah iya juga ya, ternyata kalau diomongin ada gitu. Udah tuh. Terus habis itu ada momen lagi, sama di kosan lagi sepi, lagi nggak tahu weekend nggak tahu apa, karena gue termasuk yang jarang pulang ya mas. Jadi kosan. Nah jadi kalau kita masuk ke koridor kosan itu, yang pintu kamar hadap-hadapan itu, mentok yang kalau ke kiri kamar mandi itu bagian atasnya itu ada lubang mas. Lubangnya nggak banyak lah, mungkin sekitar 30 sentian. Yang itu tuh adalah tempat jemuran. Naiknya itu dari dekat sumur mas. Dari dekat sumur ada tangga ke atas. Jadi kalau ada orang lagi jemur, kakinya kelihatan. Segini tumit Tumitnya tumit mata kakinya kelihatan gitu.
Gue baru balik tuh, masukin motor karena motor gue parkir depan kamar persis kan, dipepetin ke tembok depan. Gue lagi mau buka pintu, ada suara gini, "Shh." "Shh," gitu. Wih, apa nih? Gue nengok ke kanan, gak ada. Siapa tahu temen gue kan. Tapi gue lewat, lampunya udah mati, nggak ada cahaya laptop atau TV gitu, berarti udah tidur. Dan nengok ke kiri ke arah kamar mandi, nggak ada juga. Pas gue mau buka kunci lagi, "Shh, shh," gitu. Tapi suaranya dari kiri mas, Dari arah dari kamar arah mandi. kamar mandi. Heeh. Pas nengok ke kiri nggak ada. Terus pas gue ngelihat ke celah itu, ada kepala. Iya. Kepala anak kecil mas, Iya. gini nongol gini, keluar dari apa namanya, Sela-sela celah itu. itu. Jepit nggak bisa keluar nggak tuh? Kayaknya, "Shh, tolongin gue." Iya. Ini ya malah kabur. Karena habis itu gue kabur, habis itu gue masuk. Dari tadi nih gue. Gitu. Terus lu lari akhirnya. Ya gue langsung cepet-cepet karena gue lihat, wah, karena apa, kulitnya merah mas. Hah? Makanya gue, itu bukan orang, merah semua, ininya merah semua. Hellboy, merah Kayak Hellboy gitu. ya, kayak Hellboy. Kayak Hellboy, kayak Toshio. Oh iya Toshio. Biru kan Toshio, Iya. pucet. Nah ini merah. Gitu bedanya. Udah gue langsung masuk, wah apaan tadi? Wah bener-bener mas saya, tapi ya udahlah. Gue masih lagi pemikiran dangkal mas. Karena mandi kan udah banyak, depan udah banyak. Yang penting nggak di dalam kamar. Gue mikir gitu dong. Iya. Make sense ya udah. Yang Iya. penting di dalam kamar mah Enggak. ada apa-apa, aman. Sebelum kejadian yang ini nih. Kejadiannya itu jadi tempat tidur gua itu persis di bawah jendela mas. Persis di bawah jendela, lesehan gitu. Jadi kaki gua deket sama pintu gitu. Iya. Nah malam sebelum tidur itu gua ya biasa inian sama nyokap, komunikasi sama nyokap, ngobrol-ngobrol apa segala macam via chat gitu ya. Terus kebangun di jam 1 pagi lah mas. Pas gue kebangun gitu, gue ngeliat handphone, jam 1. Gue nengok ke kiri, ada orang tidur mas sebelah gue mas. Tapi membelakangi gue, ngadep ke sana. Tapi posisinya dia berarti di lantai, enggak, karena kan kasur gue single tuh, satu. Ngadep ke sana tuh. Awalnya waktu belum sadar, kok ada nyokap sebelah kiri gue, karena perawakannya persis mas. Perawakan perempuan gitu, rambutnya tuh pun bukan panjang, ikal tapi ngembang gitu mas. Jadi bukan yang lurus jatuh gitu, nggak ngembang gitu. Kok ada nyokap? Bajunya hitam. Nah, bukan putih nih, bajunya hitam. Kok ada nyokap tapi enggak. Nggak ada nyokap di sini, gue sendirian gitu kan. Pas gue mepet ke tembok, maksud gue mau melihat seluruh sosoknya kan ya. Itu emang cuma separuh badan doang mas. Jadi kesananya ke kakinya nggak tahu, kayak ngeblur gitu loh. Anjir. Nah kan gue ngamat-amatin gitu ya. Pundaknya tuh geter mas, kayak lagi nahan ketawa gitu mas. Tahu kan? Anjir, Kan kalau kita lagi nahan ketawa kan merinding gua. pasti geter kan. Pundak lu kan geter kan kayak gitu kan. Kok geter? Goblok anjing, serem banget. Terus gue mepet ke tembok. Gitu kedengeran mas. Nengok mas, kepalanya muter gini nih, tapi badannya enggak. Jadi 180 derajat gini muter nih. Set, jadi muter, bener-bener muter kepalanya, krek gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu kan. Senyum gini, gitu kan, lebar kan. Terus dia gini mas, badannya gini, set sambil muter balik. Kepalanya tetap mas, badannya yang muter, muter jadi balik gini kan, jadi bener gitu kan. Terus lompat ke atas gue. Jadi gue pas tidurnya tuh di atas gini. Wah, astagfirullah gitu kan. Terus habis itu langsung nembus ke jendela. Keluar. Udah hilang. Terus apa lagi itu. Wah, gue pikir ya udahlah di luar mah nggak apa-apa ya, maksudnya gue tidur di kamar aman. Ternyata enggak gitu. Udah kan.
Lu nggak kepikiran langsung cabut, Mas? Enggak mas. Itu udah berapa bulan di sana? Ya itu udah dalam. Pokoknya gue di sana itu sebenarnya lama sih sampai selesai sih. Jadi dari semester 3 atau 4 gitu ya sampai selesai lah. Oh, wow. Jadi ada 2 tahunan. 2 tahunan. Sebenarnya di sana. 2 tahunan di sana gitu. Nah, si orang ini udah di tahun keberapa? Si makhluk pala muter ini. Kejadiannya. Udah jalan-jalan setahunan lah. Udah lama. Jadi udah banyak kejadian sebenarnya. Tapi Iya, kan tadi gue mikir ya udahlah kalau di luar lah. Yang penting gue kalau udah masuk kamar aman Iya, gitu. iya. Ternyata ada kejadian. Wah kamar juga nggak aman nih ternyata nih gitu kan. Hmm. Tapi ya udah. Karena abis itu udah masuk semester akhir, gue kegiatan udah banyak dan sering ngumpul-ngumpul gitu. Jadi nggak banyak momen yang sendirian gitu loh mas. Jadi frekuensi agak turun tuh. Agak menurun sampai momen terakhir itu ada malam 1 suro mas. Jadi gue ngelewatin ada 1 malam 1 suro. Tiba-tiba pintu kamar gue diketok mas. Tok 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 tok. Mas Fauzan gitu. Suara ibu kos. Oh iya bu. Pripun gitu. Terus gue buka kan. Mas ayo mas sini ke rumah. Hah? Enten apa bu? Ada apa bu gitu. Wis gini, aku bancaan jadi ada apa sih? Ya. Syukuran. Makan bareng. Iya. Oh iya. Nah gue pikir kan anak-anak kosan dipanggil semua ya mas ya. Karena sini saya bancaan gitu. Saya syukuran. Dan gue pikir apa namanya? Keluarga ibu kos juga begitu rame gitu. Gue ikutin kan. Dia nggak lewat depan mas, lewat belakang, lewatin kamar mandi, lewatin sumur, masuk. Anehnya semua kamar rumah semua lampu rumah ibu kos termasuk kamarnya itu mati mas. Dan cuma pakai lilin. Padahal kamar gua maksudnya areal kosan itu nggak mati. Nggak mati lampu maksudnya. Di luar tuh terang mas. Ngeliat ke jendela tuh luar nyala. Terus ada tampah gitu ya. Di bawah di lantai isinya makanan lengkap gitu. Duduk mas gitu. Oh iya bu. Gua mau nolak juga bingung kan alasannya apa gitu kan. Oh iya bu. Nah yang lainnya mana bu? Loh nggak tahu mas. Kayaknya kosan sepi pada pulang apa ya gitu katanya. Adanya kayaknya kamarmu nyala jadi tak ketok aja. Nggak tahu kamu. Saya juga nggak tahu kamu ada apa enggak. Tapi tadi saya ketok aja ternyata ada. Gitu. Wah sini mas makan gitu. Kamarnya tuh ada kalau nggak salah tuh 2 atau 3 kamar ya kebuka tapi gelap semua mas. Terus gue nanya, bu, bapak sama kan punya anak perempuan ya, mbak siapa gitu? Itu kemana gitu? Oh bapak lagi ada urusan kan malam 1 suro toh mas. Biasa dipanggil ke RT RW kampung-kampung sebelah gitu. Gue baru sadar, wih malam 1 suro. Terus ritual apa nih yang mau dilakukan? Maksudnya gelap semua gitu kan. Terus oh ya bu ya yus ayo mas makan mas. Gue makan akhirnya kan. Bismillah lah maksudnya gue nggak tahu nih ada apa nih selain ini. Udah makan terus akhirnya bu saya makan di kamar aja nih tak bungkus boleh ya bu akhirnya. Gue bilang gitu. Oh iya boleh mas bawa gitu. Tapi gue nggak makan mas. Gue takut gitu. Takut. Terus tapi pada saat gue makan itu gue nanya bu bapak niku ngastoni pun apa gitu. Kerjanya apa gitu. Oh bapak iku iki mas. Lebih itu orang yang menikahkan orang lah kalau penghulu. Kayak penghulu tapi lebih ke yang Pranoto Coro gitu. Oh, iya. Yang MC yang adat istiadatnya, adat Jawanya gitu. Sama dukun mayit yang mandiin jenazah. Kan biasanya kalau di daerah-daerah tuh satu profesi, Mas. Yeah. Orangnya satu gitu. Orangnya Dia bisa untuk pernikahan, dia juga bisa untuk kematian. Gitu. Nah, gue pernah diceritain sama nyokap bokap gue, orang-orang dengan profesi itu tuh biasanya ada aja ininya, pegangannya lah ya. Karena untuk itulah biar ada terus lah kerjaannya kayak gitulah. Tapi itu maksudnya nggak secara valid terbukti, sama logika gue ke arah sana kan. Soalnya gue lihat yang cewek depan kamar mandi itu kan nggak template ya mas. Maksudnya bajunya template tapi matanya beda. Nah sepengetahuan gue juga kalau bentuknya tuh unik, nggak sama kayak yang umum itu biasanya spesial tuh. Special case, spesial, ya, unik gitu. Dan mungkin juga dipelihara. Karena relate juga dia duduk di situ lampunya meledak. Terus kan si ibu kan ngomong, "Jangan Mas. Bapak maunya begitu."
Oh. Jadi gua kayak apa punya bapaknya Piaraan. apa ya gitu Iya. kan. Iya, iya, Iya. iya. Udah kan, terus habis itu ya udah apa namanya? Akhirnya balik ke kamar kosan kan. Nah, jadi teman gua yang di kamar bagian depan itu dia itu sebenarnya kan orang pernah tinggal di kota itu, Mas. Pernah tinggal di kota itu. Emang nggak jauh dari sana, nggak jauh dari lokasi tempat ya, bukan nggak jauh sih ya. Tapi ya masih di satu Terjangkau. wilayah daerah itu memang ada tempat yang juga kata orang-orang juga banyak kejadian-kejadian. Jadi mungkin ya influence atau memang itu adalah punya bapak kosan atau gimana gua nggak tahu sih. Nah, puncak terakhir itu pas gua udah selesai, Mas. Gua udah selesai, udah mau cabut nih. Gua lagi mau pamitan nih sama temen gua yang nempatin kamar 4 paling ujung sebelah kanan itu. Gue balik ya gitu. Karena gue balik duluan. Dia tuh satu kelompok TA gue, jadi gue pamitin. Terus gue penasaran, lu selama di sini pernah ngalamin kejadian horor nggak? Gitu. Terus dia, horor apa ya? Mungkin karena gue orangnya cuek kali ya, Jan. Jadi gue nggak pernah ngerasain yang kayak gitu-gitu sih. Terus habis itu dia kayak menerawang gitu. Pernah, Jan, sekali. Pernah kejadian sekali. Yang paling gue ingat kalau suara-suara sih sering gue. Terus gue nanya, suara apa? Suara bunyi itu, Mas. Srek. Oh. Srek. Cek gitu kan. Wih, sama. Gue gak cerita nih, sama berarti. Terus yang satu kali itu apa? Gitu. Iya, Jan. Jadi kejadiannya gini, Jan. Kalau dia meja belajarnya tuh ada meja sama bangkunya, Mas. Tapi tetap membelakangi pintu. Dan itu lurus pintu, Mas. Jadi kalau buka pintu Ngadep di seberang sana. itu, iya, ngadep sana. Pernah satu waktu dia dari kamar mandi balik, nggak ditutup lagi pintunya, Mas, masih kebuka sedikit. Nah, dia lagi laptopan tapi udah jelang tengah malam lah, kedengeran suara itu, Mas. Srek, cek, srek, cek. Terus dia nengok kan. Nah, pas nengok dia penasaran, Mas. Apaan tuh? Karena dipikir apa ular atau apalah. Pas dia keluar, itu dia ngelihat si anak kecil ini, Mas, yang kayak gini. Jadi ternyata jalannya gini, Mas. Oh, nyeret, anjir. Nah, itu tuh udah membelakangi dia, Mas, mengarah ke kamar mandi nomor 2. Belok gini kan, nengok ke kamarnya dia kan, Mas. Jadi dia udah mau belok masuk ke, yang gue lihat itu kan dia di lantai kamar mandi kan. Nah, itu mau masuk, Mas. Pas mau masuk udah mau nengok, Mas, katanya. Karena mungkin tahu ya diliatin ya. Terus langsung ditutup sama dia. Tutup. Krep. Itu jawabannya, suaranya ternyata. Yang tiap malam lewat itu. Iya. Nah, dua kamar mandi yang nggak dipakai itu kan tadi kamar mandi kedua. Di kamar mandi pertama ada kejadian juga. Pernah satu waktu ibunya teman gue yang nempatin kamar depan datang. Biasa ibu nengokin anaknya ya, bawa makanan banyak, sini panggilin teman-temanmu gitu kan. Nah, kebetulan cuma ada gue datang karena gue juga sebelumnya udah kenal kan. Oh ya tante, apa kabar, bla bla gitu. Ya udah, ini dimakanin Mas Fauzan gitu. Gue lagi nyemil-nyemil apa segala macam. Tante tak mandi dulu ya gitu. Oh iya tante, silakan. Kita berdua tuh lupa ngomong kalau kamar mandi 1, 2 tuh nggak dipakai. Iya, nggak boleh. Nggak boleh dipakai. Dia make kamar mandi pertama, Mas. Pakai isi air. Jadi kerannya normal sebenarnya, isi air. Kan masuk kamar mandi ngelihat, oh nggak ada air, dicoba kan. Set keluar air, oh ya udah gitu kan. Dia balik badan, nutup pintu dong, Mas. Pas tutup pintu, di balik pintu ada orang berdiri, Mas. Astagfirullah. Tapi dia nggak menjelaskan banget ya. Apa namanya, kayak sosoknya hitam aja, matanya apa segala macam, giginya segala macam. Tapi si nyokapnya temen gue ini memang udah sering ngeliat begituan, Mas. Tetep, Mas, dilanjutin mandi, Mas. Pas balik, tapi gue nggak tahu teknisnya apa, dia pindah kamar mandi apa enggak. Pokoknya pas balik dia ngomong gini, kamu tuh loh Kak gitu, manggil si anaknya kan, teman gue. Kamu tuh loh Kak, ngekos kok di tempat kayak gini. Lu kenapa mah? Kenapa Mi gitu? Itu tadi di kamar mandi ya, ono wong elek gitu.
ada orang jelek gitu. Iya. Hah, orang jelek apa gitu. Terus gue nanya, tante mandi di kamar mandi nomor berapa gitu. Itu kamar mandi yang deket sini, yang lurus aja itu, lurus. Oh nomor 1 ya, nomor 1 berarti kan. Apa? Iya tadi pas mau nyantolin baju gitu, buka nutup pintu, ternyata ada sosok itu. Apa di balik pintu. Terus lanjut mandi. Terus ya udah saya, udah kayak gitu-gitu mah udah biasalah, udah biarin aja gitu. Cuek sih. Jadi nggak terus di elaborate untuk jadi cerita serem-serem sih. Kayak gitu. Tapi gue juga nggak nyangka 2 tahun. 2 Kuat. tahun tuh ya Kuat, kuat di situ. iya. 8 orang berarti adik kosan. Penuh gak sih kosannya? Enggak selalu penuh, Mas. Oh, gonta-ganti ya. Gonta-ganti. Jadi 2 kamar yang sebelah kanan itu sering kosong. Iya. Oh. Jadi paling dalam waktu yang sama paling ada 5 6 orang, 5 6 orang aja gitu. Yang sebelah kiri sih ya full, tapi yang sisi gue tuh cuma gue sama temen gue yang belakang sering ya. Yang depan sini Iya. sering kosong, nggak tahu kenapa juga. Gitu. Selama 2 tahun itu pernah komunikasi sama si bapak? Cuma kalau ketemu bayar kosan, tapi bapak juga nggak Banyak sering ngomong ya? ngomong sih, nggak cuma Pak Bani bayar kosan. Oh iya ya, paling duduk Mas, nunggu Mas, panggilin ibunya udah gitu. Oh. Itu aja. Paling kalau lewat, kalau dia lagi nyapu kayak gitu aja, paling nyapa ya Pak gitu. Ya. Jadi letak kosan ini teman Kliwon sebenarnya bukan Jawa Tengahnya, bukan yang nyempil-nyempil. Kalau dibilang nih kota besar. Ya, kota besar banget ini di Jawa Tengah gitu. Jadi kebayang ramainya kayak gimana. Sebenarnya ramai banget. Sebenarnya ramai banget. Dari jalan umumnya pun nggak jauh gitu. Gimana ya? Berarti selama 2 tahun itu kamar mandi yang aktif dipakai cuman 3 dan 4. Iya, 3 dan 4. Yang 2 nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Semua anak kosan yang tinggal Semua tahu anak kosan itu. tahu itu, dikasih tahu. Oke. Oh, udah syarat. Kalau vibes-nya tuh kayak gimana sih Mas? Maksud Nah, gua, vibe. lu kan harusnya pas ngetes survei kan berasa ya, meskipun area luarnya rame, ketika masuk ke area itu tuh apalagi Sebenarnya kerasa. makhluknya banyak banget. Iya, coy. iya, sebenarnya kerasa. Karena ubinnya koridornya itu masih kuning, Mas. Tahu nggak ubin kuning? Ya, ubin Ubinnya itu. kuning, Mas. Iya. Ubin yang kuning gitulah, ubin kuning kayak yang di kamar mandi sekolah-sekolah gitu. Iya, SD iya. negeri zaman Apa, dulu apa gitu. istilahnya namanya tuh? Tegel. Tegel. Tegel ya, Iya. tegel gitu. Lampunya koridornya juga kuning. Cuma waktu itu karena deket, Mas. Ke kosan, ke kampus itu cuma jalan kaki. Ini kampus yang ternama itu? Bukan, kampusmu? Sebelahan. Oh, sebelahnya. Oke. Oh. Sebelahnya. Kan satu area kan. Itu paling cuma 300 meter soalnya. Kan deket banget ya. Iya, nempel. Cuma tinggal jalan doang gitu. Nggak lama, 10 menit paling nyampe sampai ke kelas gitu kan. Terus murah. Tahun karuan. Tahun 2011 sampai 2012-13an itu masih di 200 ribuan aja. Harusnya Udah ketemu sama gua tuh. Udah include semua, udah listrik, udah air. Iya. Jadi gue tuh 2 kali, dan era 2008 sampai 2012 lah. Itu gue Di situ juga. Ke kota Iya, itu. Ke kota, Oh, kota itu. itu. Dan sebelumnya tuh di Jogja, di daerah Pogung lah. Nah, teman gue juga banyak di Di kampus, situ. tapi yang ternamanya. Iya. Nah, ada di satu jalan lah, jalannya tuh namanya sesuai dengan ada hotel di situ lah. Heeh. Nah, di situ. Jadi gue sempat quote unquote jadi anak kosan juga lah gitu. Nah, itu yang menarik ya. Kenapa ya kosan jadi salah satu penyumbang cerita horor gitu. Mungkin ya banyak nih, satu keluar masuknya orang banyak yang membawa energi yang macam-macam gitu ya, dan ritualnya macam-macam juga. Betul. Ya, yang kedua ya gua nggak tahu ya, tapi kayak penglarisnya atau Bisa. apanya gitu ya yang dilakukan sama empunya ini, atau ya apaan ya, maksud gua kan itu rame banget gitu, kosan tuh selalu ramai gitu, tapi selalu Tapi di Malang no. Iya, banyak kosan ya. Tapi kalau untuk case Mas Fauzan ini, gua rasa agak beda gitu sama yang kebanyakan Betul. gitu. Ini mah Reasonnya gua nggak ngerti Mas, kenapa lu bisa seceria itu menceritakan pengalaman-pengalaman kayak tadi, anjir. Tapi akhirnya jelas kenapa Mas Ojan yang selalu ditampakin sampai telak banget. Karena Mas Ojan mungkin kebuka kan. Iya, Beda sama gue yang menanggapinya. lain-lainnya. Iya, mungkin gue juga menanggapinya nggak yang langsung depres takut gitu ya. Karena kan itu bukan kali pertama sebenarnya. Itu Maksudnya di reasonnya waktu-waktu mungkin. sebelumnya pun
gue udah ada pengalaman lah dari mulai SMA di rumah dan segala macamnya. Gitu. Iya, Bahkan gitu. sampai berlangsung sampai sekarang gue Gimana? kerja. Enggak, tadi Gitu. lagi mandi. Opo. Gitu. Langsung Mau lihat bandeng. Ditawarin. bandeng. Tapi presto ya. Dia gini gak sih mbaknya? Iya. Mbaknya cuek. Cuek. Oh. Tatapan kosong aja. Ih. Emang Jadi Malu. Duduk aja, duduk gini, Malu duduk kayak biasa Mas, duduk gini nih. terus Gitu. pas lu lagi buang hajat, ada tangan Tangannya tangannya tuh di bawah gitu. selepet gitu. Goblok banget. Kalau di depan mah gak apa-apa. Kalau di depan, di Iya depan. kan? Ke dagu gitu. Hah? Siram goblok gitu. Enggak di depan Mas. itu lucu banget Kayak lagi biar sadar aja lagi ngelamun soalnya kan. kalau di bawah lucu banget. Ada gitunya lagi. Ada suaranya. Iya. Itu kan masih kena gitu. Terus Mas Fauzan kan jongkok kan. Masih kan gitu ya. Enggak. Nah, Gitu kan. kalau Mas Fauzan ngocol pas jongkok gitu kan diselepet gitu kan. Set, gue jepit loh. Terus kata dia, Mas, jangan gitu Mas. bercanda gitu. Gue jepit lo, ayo lo gitu. Goblok dah. Gila, serem banget. Kalau Hell Kids tadi akhirnya siapa Mas? Nggak tahu Mas. Itu gue Nggak yakin ada. piaraan-piaraan sih. Bentuknya gue aneh-aneh juga banget. mikirnya gitu, bentuknya kayak spesifik gitu. Dan Ya. tinggalnya di situ, ya. Iya di sekitaran situ. Oh, yang Area tidak kamar mandi. spesifik berarti si Sugus tadi ya. Itu pun jarang-jarang loh Mas yang gantung Mas. Mm-mm. Ya karena itu mungkin bisa jadi dari luar Lewat atau atau gimana. pohon mangga Mungkin. pula gitu Nggak kan. tahu. Kalau yang lain emang penghuni situ kan, si Mm-mm. anak kecil tadi yang kurus, Mbak yang matanya biru, iya. Sama yang merah. sama yang si anak kecil mukanya Iya, merah itu ya. Itu. Kepala Pala mana? kepala nongol? Itu anak Itu kecil. yang merah. Oh ya, yang itu warna yang merah. merah ya benar Iya. ya. Tapi memang katanya warga-warga sekitar kalau lewat depan rumah itu kan mungkin ada momen gue lupa dikit ngobrol sama anaknya kan yang perempuan itu. Yang Mbak tadi. Mbak, ini kosan dulu emang ini rumah punya ibu kos itu. Iya Mas. Tadinya rumahnya ibaratnya keluarganya dia itu luas tanahnya. Terus dijual-jualnya tinggal segitu doang itu. Terus Oh iya. jadi kayak tuan tanah gitu dulu lebar lah. Terus, tapi kok ini nggak sih Mbak sintru nggak sih saya tanya gitu. Maksudnya hawanya tuh vibe-nya kayak gimana gitu. Harus biasa Mas kayak gitu katanya. Ini tetangga juga kalau pulang malam lewat juga kadang-kadang lihat ada yang duduk di pohon mangga depan gitu. Jadi memang kayak nggak tahu ya mungkin si keluarga ini mungkin juga udah biasa ya terlepas itu tadi piaraan atau bukan tapi nggak tahu lah. Emang keluarga klinik juga kali ya, warga sekitar tuh Nah tahu. yang gue tahu sih biasanya kalau profesi-profesi semacam itu ada aja gitu. Ya, ya. Ada aja lelakunya ya kalau orang Iya, Jawa lelaku. bilang ya lelakunya. Lakunya. Ada dia lelakunya untuk itu. Buoyu durut tuh. Hah? Buaya darat. Oh iya, lelaku buoyu durut. ya. Busut ya. Ribet banget tuh. Mau dilanjutin nggak? Tutup lagi. Oke lah. Itu. Gokil. Tapi Nggak ya nyangka seru buat cerita ya. Maksudnya di kosan Iya. kan sering banget cerita-cerita kosan kayak gitu kan. Gue punya kakak ada 2 itu kan juga ngekos jadi sering ada cerita-cerita temennya apa segala macam. Jadi pas gue ngalamin sendiri oh iya bener sih ternyata memang kosan itu yang begitu gitu. Iya, Ada aja lah gitu. Iya, iya. Ada aja fenomenanya gitu. Ya nggak tahu itu apa enggak ya hitungannya ya. Tapi ya nggak kerasa juga Mas 2 tahunan itu Mas. Nah, kalau saya Sampai sih selesai. langsung pengalaman pertama langsung cabut. Iya. Thank you. Gitu. Assalamualaikum. Oke, Mas Ya, Fauzan. siap, Makasih banyak Terima udah kasih. sama-sama. Mas Fauzan. sharing ke PMK ya. Dan Mas Danu. Ya, siap. Thank you. Lancar terus karir VO-nya. Amin. Oke, teman Kliwon yang udah nonton, makasih banyak. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya ya. Dadah. Thank you.